kita membaca kitab daripada Datuk Kalampayan, yakni Sabilal Muhtadin. Sama-sama semua kita yang berhadir, kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan berkah syahadah yang dibaca bersama-sama, mudahan dosa kita keseluruhan diampunkan oleh Allah, dan dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin muslimat. Jua mudah-mudahan dengan keberkahan kita ini malam hadir di dalam majlisil ilim, yang apabila nantinya kita diwafatkan, mudahan wafatnya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harafin kutiba wa yuktabu abadal abidin adaharad dahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin. Wa qala radiyallahu an. Telah berkata Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di dalam kitabnya Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Faedatun, ini suatu faedah. Bermula madu yang keluar ia daripada wangi. Bermula madu yang keluar ia daripada wangi itu suci lagi halal. Jelaslah biarlah. Memakan akan dia dengan nas, dengan dalil yang sudah dicari, yang sudah diteliti oleh segala ulama. Nah itulah bian. Alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yakni majlisul ilim. Nah jadi kita ketahui, kita ingatkan kembali bahwasanya tempat yang dimuliakan oleh Allah, yakni majlisul ilim. Mudah-mudahan dengan berkat tempat yang dimuliakan, kita pun nanti dimuliakan. Dan juga dengan bisa kita hadir, dengan juga bisa kita beribadah ini malam, dengan bisa juga kita melakukan kebaikan ini malam, kita harus tahu ini semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala. Ini semata-mata kehendak daripada Allah Ta'ala, semata-mata.
semata-mata. Nah, mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala berikan itu anugerah kepada kita. Mudah-mudahan ampunan diberikan jua kepada kita, jua rahmat selalu diberikan kepada kita, amin. Nah, ini malam kita membaca kitab Datuk lah ya, Datuk Kelampayan, yang diberi nama oleh Datuk Kelampayan Sabilal Muhtadin. Nah, kitab yang membahas tentang masalah ilmu syariah, ilmu syariat yang zahir, gitulah pian. Dan ini kitab yang paling dibaca, yang paling dipelajari oleh ulama-ulama nang terdahulu. Nah, dan Datuk sangat luar biasa sayang, ujar Kisah Guru Bahari, sangat sayang bagi sesiapa yang mau belajar kitab Sabilal Muhtadin. Sampai-sampai ada yang mengumpamakan, membandingkan orang nang belajar kitabnya Datuk, orang nang belajar kitabnya Datuk Kelampayan sama seperti dia belajar dengan Datuk langsung. Nah itu. Nah, sampai-sampai dicerita di dalam manakibnya Datuk, semua orang nang dilajari lawan Datuk Kelampayan itu kadada nang kada alim. Semua alim, lagi zahid, lagi sugih, lagi gembira di dalam dunia, gembira di dalam akhirat. Itu salah satu karamatnya Datuk Kelampayan apabila sidin nang melajari. Nah, alhamdulillah ini malam kita ditakdiri kita lawan Allah, kita bisa membuka kitab Datuk Kelampayan. Nah, mudah-mudahan kita ini istiqamah, lawan semangat. Nah, yang semangatnya sedikit mengesahkan masalah itu supaya kita itu bersemangat mengaji, menuntut ilmu. Nah, itu ya Kelampayan. Munnya masih bisa duduk lah, mun masih bisa bernapas ya kalau kenapa kada hendak menuntut ilmu. Nah, itu jadi wajib bagi orang nang muslim, orang nang berakal, orang nang balik menuntut ilmu, hukumnya wajib. Jelaslah bian talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu dihukumkan wajib atas perorangan yang Islam. Nah, itu. Kalau kada menuntut berarti masih tegawi, masih tekerja dosa. Nah, itu. Nya takwa kalau kada salah yang qati bil ilm. Takwa itu terputus dengan ilmu. Nah, bahasa kitanya kada akan bisa meningkatkan ketakwaan seseorang kalau ilmu kada ditingkatkan, kalau ilmu kada ditambah. Kayak apa hendak meningkatkan takwa sedangkan amal itu daripada ilmu? Iyalah, kita beramal, contohnya sembahyang sunnah atau puasa atau bersedekah atau membantu orang tanpa ada ilmu. Nah, apa amal itu? Apakah bisa dikatakan diterima? Kada bisa dikatakan diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Itu ya kalau dalam kitab Zubat. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, nah ilmu amalnya itu ditolak, jelas ditolak. Nah, itu. Jadi bagus benar, alhamdulillah kita ini malam. Bagus, insyaallah istiqamah, insyaallah semangat ya Kelampayan. Yang tuha semangat, yang anom lebih lagi semangat. Harus kayak itu ya, kalau laki-laki kah, perempuan kah, bencong kah, jin kah. Nah, selama masih hendak, selama masih ada hati pengen menuntut, ayo semangati hati untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini dikisahkan tentang masalah madu yang keluar daripada wangi. Nah, nyatakanlah bian madunya keluar daripada wangi. Kalau ujar Guru Bahari jar sedikit kita pakai sahlah. Ujar Guru Bahari bang, ujar sidin orang sekarang jar yuai, orang sekarang madu masuk ke dalam rumah
itu piring bisa pecah tuh. Yalah ya nah. Tapi kalau madu itu keluar daripada rumah, piring itu bisa bertambah tuh. Yalah ya. Ya kah? Ah, itu ujar guru Bahari. Ujar Sidin itu ujar orang sekarang. Tapi kalau orang nang dahulu, ulama-ulama Bahari kada kayak itu aja Sidin. Kaedahnya kada seperti itu. Madu nang masuk ke dalam rumah, piring bertambah. Madu nang keluar daripada rumah, piring pecah ya Sidin. Nah kayak itu nabian. Ini bahasa mantik nih. Kalau usah diterusakan langsung aja. Terus. Jadi madu yang keluar daripada wangi hukumnya suci. Jelas labian lah. Hukumnya suci. Lagi halal. Halal itu jelas bisa dimakan. Ya labian. Jelas bisa dimakan. Nah, kata setengah mereka ulama tuh kadang mereka nang sangka-sangka aja, memang bujur-bujur ulama apa jar keluar itu madu daripada mulutnya wangi, tapi ini masih sangka lah, ini bukan yakin, ini masih sangka. Nah, maka yaitu diistisnakan, dikecualikan daripada muntahnya wangi. Nah jelas. Nah semalam sudah kita bahas di dalam ini kitab juga, sesuatu muntah apabila asalnya itu muntah daripada perut, gitulah. Ini muntah nih kita yakini atau kita sangka itu mulai perut muntah, lalu keluar di mulut, tak keluar di mulut. Nah jadi yang keluar itu namanya najis, jelas. Karena dia keluar daripada perut. Nah andaikan muntah juga tapi kada keluar daripada perut, keluarnya umpamanya di tenggorokan aja, atau umpamanya keluar daripada otak aja, nah itu keluar tak keluar, nah itu kada dihukumkan najis. Jelaslah, jelas aja yulah. Contoh banyu liur, baliuran guring tidur baliuran, nah itu. Nah ditilik diliati ujar Datuk Kelampayan, apabila liurnya itu berbau busuk, nah itu, dan berwarna kuning, nah itu apabila keluar ia dari perut, nah itu dihukumkan najis. Nah itu jadi liur guring nila tidur keluar berbau busuk warnanya kuning, nah itu najis. Nah tapi najis liur itu najis yang dimaafkan, karena ada kaidah di dalam ini kitab juga semalam, di dalam kitab ini juga ada kaidah, apabila seseorang tidur inya kada bisa, memang kada kawal lagi, memang kalau sudah guring pasti beliuran sudah orang tuh. Kenapakah? Memang sudah memang sudah ajal aja baliuran guring. Nah, guring banyak mana liur, guring banyak mana liur. Nah, tunggu itu. Seandainya liurnya kena di baju atau kena di bantal, karingakan tuh liurnya. Karingakan maksudnya yang dikena sama liur. Nah, setelah karing pakai untuk beribadat kada apa-apa, kada najis. Nah, kenapa? Karena itu najis yang dimaafkan. Itulah. Nah, semalam najis yang dimaafkan itu diantaranya itu, dan lagi diantaranya tahi cacak. Kata kalau semalam, iyalah tahi cacak pun dimaafkan juga. Andaikan sembahyang Allahu Akbar, nah bayang kita sekalinya kita ini namanya fokus sembahyang lah, kayak pian ini khusyuk pasti sembahyang nih, insyaallah. Orang menggepakinnya kada berasa jualah, bah sembahyang. Sekalinya salam, sudah salam yuai. Sekalinya melihat nang di tangan kiri, baju tangan kiri ini ada tahi cacak jatuh. Nah, sekarang apakah itu dihukumkan najis? Atau apakah itu dihukumkan najis dan batal sembahyang yang tadi? Apa jawabannya?
Nah, ujar Datuk, jawabannya sembahyangnya itu kada batal Jasidin. Kenapa jadi kada batal? Karena tahi cacak itu tahinya itu najis yang dimaafkan, dan tahi cacak asalnya daripada cacak, yalah. Nah, cacak ini binatang nang darahnya kada mengalir gitu kalau semalam. Nah, jadi dimaafkan. Nah, selama tahinya tuh kada menutupi separuh badan. Bisa kayak kira-kira ya tahi cacak tuh menutupi separuh badan ya. Berarti ini sembahyang di padang cacak nih, sembahyang di wadah cacak. Nah, dan juga yang kedua, ini rancak nih buat ibu-ibu nih, drum atau tandon enggak? Tandon tuh kada ditutupinya. Nah, lalu di dalam tuh jatuh tahi cacak, tahi tikus, macam-macam dalam situ. Nah, jadi kalau memang tandon itu kada kita ikhtiari, kada kita usahakan untuk kita jaga daripada tahi, ini kada kita usahakan. Andaikan tahinya itu banyak di dalam situ, lalu merubah warna daripada itu air, merubah rasa daripada itu air, rasanya kayak apa Jar? Nah, di dalam ini kitab rasanya tuh kecut lagi pesing, itu ya sudah. Bon kada percaya rasanya kayak itu nabian. Nah, itu najis, itu rasa daripada najis. Warna pulang. Warna apabila merubah, ini kan bendanya mutlak, diterubah lawan najis. Nah, warnanya itu pekat. Kayak itu kalau semalam lah. Ini mengatakan kitab bahari kita, yalah bian lah. Yalah. Berubah warna. Andaikan contoh kayak kamih bian tuh kencing pian tuh warnanya apa? Merah kah, hijau kah? Ada ini pujuran kita kisah pikir ini kisah kayak itu tuh Bang. Ada bisa berkukulitan, kada bisa bermantik-mantikan pikir ya begitu kisahnya. Kuning, ya kalah. Kada dapang kisah kami orang tuh hijau. Superman hijau. Iyalah bian, Superman. Jadi kuning aja Nah, kuning asalnya itu airnya putih lalu terubah kuning. Nah, itu sifat daripada najis. Nah, kayak itu. Nah, jadi kayak ini tandon, derum, kita ikhtiari, kita tutupi. Nah, setelah kita tutupi, sekalinya masuk dua tahinya ke situ, tahunya jalan mana kah masuknya tuh? Nah, kita lihat sekalinya ada tahi di situ. Nah, itu ujar di dalam ini kitab setengah pendapat ulama fikih, apabila itu sudah kada bisa lagi diatasi, nah itu dihukumkan najis yang dimaafkan selama itu warna baunya kada merubah, selama warna baunya kada berubah. Kayak ini aja contohnya, amun pian hitung tahi tikus tuh kurang lebih mun 50 buting, 50 apa kalau bahasa kita ini apa selain buting, 50 biji. 50 biji ada dalam tandon, itu insya Allah kada apa-apa asalkan tandonnya hibak gitu, asalkan tandonnya penuh. Amun separuh pangjar boleh separuh, ada jadi masalah. Nah, itulah pian. Tapi kalau kena sudah parak habis dikuras. Nah, tapi intinya kayak itu. Nah, itu najis yang dimaafkan. Inya pian buudu tuh adalah rasa tahinya tuh. Kada ada pinanya lah. Tapi coba kena kayak ini dia di apa aja orang tuh? Apa bahasa orang sekarang yuk? Apa di nang kita mah eksperimen. Tahi tikus sebaskom lawan tikus mati. Nah, satu tandon. Nah, isi semuanya tuh, satu isi tahi tikus yang sebaskom, satu diisi tikus yang mati sebaskom setandon. Nah, baunya tuh lebih berbau nang tikus mati. Nah, itu kami bisa eksperimen bahari ya. Nah, ini karena kita tuh kalau pikir itu kalau ada eksperimen kada pikir itu kada lancar. Nah, jadi harus lancar. Anuai pian orang nang alim di dalam ilmu fikih ini
kada akan dimatikan Tuhan. Allah tuh kada mematikan terkecuali sugih dunia sugih akhirat. Nah itu kehebatan fikih. Yuai. Man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang nang diberi paham, orang nang memaham akan ilmu fikih. Nah Allah Ta'ala memberikan apa nang inya cita-cita akan. Apa aja nang inya cita-cita diberikan Tuhan, dikabulkan lawan Allah Ta'ala. Wa razaqahu, dan diberi rezeki. Yang memberi siapa? Allah. Min haitsu la yahtasib, daripada nang kada inya kira-kira. Nah itu kehebatan fikih. Jadi azimat sugih bukan daripada ijazah S7, S2, S8. Yalah, adalah S8 lah. Itu Samsung bilanya. Nah, itu ijazah SS-an tuh belum menjamin kesugihan dunia. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan sugihnya dunia alim fikih. Itu Imam Ghazali yang mengatakan. Sekarang ulun bertakun lawan pian. Percaya Imam Ghazali kah? Percaya nang kepala longor itu kah? Ayo. Kutubul Ulum. Imam Ghazali ini gelarnya Kutubul Ulum. Kutubnya masalah ilmu. Nah itu di awal kitab Syiarus Salikin kalau kada salah lah. Iyalah pian. Ubuhan pian ini kisah kada tahu, kisah tawadu aja bang. Padahal tahu wae lah. Ubuhan pian ini hafal hadis. Kalah ulun nih. Nah itu ya, kalau semangat anak muda harus punya kitab ya, kalau harus punya kitab. Kita belajar kitab Sabilal Muhtadin sampai khatam sugih insyaallah. Ayuha sugih. Guru ulun bahari mengesahkan kayak itu. Nya sugih inilah kalau kita orang Islam, hati itu merasa selalu cukup aja, hati itu sugih dah. Nah itu sugih nang bujur-bujur sugih itu. Adapun kita diberi harta banyak, bisi harta kayak aset umpama, tapi hati merasa kekurangan terus, kurang aja dirasa hati. Nah itu belum sugih, itunya kadang mendapat hakikat sugih. Adapun kita nih rasa kita nyaman banget, rasa kita itu paling nyaman daripada orang. Nah itu bujur-bujur sugih. Nah itu kena dibari kena lawan Allah bagi orang nang belajar ilmu fikih. Lawan fikih inilah bian syariat Nabi. Fikih ini syariat Nabi. Nah, jadi kita harus kita kaji ilmu fikih ini, harus kita kaji, harus pandai kita kaji. Nah, lianna ada al-ibadat, karena hanya sanya itu menunaikan segala ibadat yatawaqqafu ala ma'rifatil fiqhi. Segala ibadat itu ditunaikan. Nah, kada akan bisa tertunai terkecuali kita mengenal ilmu fikih. Nah, itu. Jadi harus tahu di fikih lah, ya. Mudahan kita tuh rajin di dalam mengaji. Di antaranya ilmu fikih, tasawuf kah sama nanti ya, kalau tauhid sama juga. Nah, itu. Nah, baru sampai sini kita lah, belum sampai habis. Nas tadilah. Ikhtilaf sudahlah. Nah, dan kata lagi setengah mereka itu ulama lah, keluar ia daripada dubur kemaluan yang di belakang. Nah maka yaitu diistisnakan, dikecualikan ia daripada kata-kata tahi. Nah itu kan biasa apabila keluar daripada dubur, daripada lubang kemaluan yang di belakang, itu kita kata pasti tahi ya. Kalau ada guru aja bisa juga darah apa ambien ya bisa juga. Kalau darah itu najis yalah, pokoknya setiap yang keluar daripada dubur itu najis. Nah illa madu, kecuali madu. Nah itu jelas, ini madu ini paling halal ya. Madu ini paling halal kalau bian. Dan kata lagi setengah mereka itu keluar ia siapa, ia madu lah, daripada
dua lubang yang di bawah sayapnya, maka yaitu diistisnakan, dikecualikan daripada najis laban hayawan, yang tiada dimakan jika ada ia seperti laban sekalipun. Nah, jadi ada yang mengatakan di bawah sayap, ya kalau ada yang mengatakan di dubur, ada yang mengatakan lewat mulut, madu itu keluar. Nah, nang laban hayawan, susu hayawan, banyu susu yang keluar daripada binatang hayawan nih, binatang yang kada dimakan kayak kucing, harimau, apalagi biar monyet. Nah itu susunya kada kau dimakan. Kenapa? Najis lah, ya kalau nah jelas sudah itu kucing amun najis umpamanya kena badan di waktu kita sembahyang sekarang, lihati dulu apakah itu banyak atau sedikit, karena banyu susu yang sedikit yang daripada hayawan, yang daripada hewan yang kada dimakan tapi sedikit itu najis dimaapakan, seperti hanya bulu kucing. Nah jelas, bulu kucing. Tapi ada yang mengatakan jar bulu kucing ini kada najis, ada juga yang mengatakan. Nah jadi kalau nyebab peliharaan kucing dimandi iya kucing tapi anu juga pang ya kayak itu pang, bagus saja insyaallah. Buan biani pembersih ya kalau ya iyalah pembersih buhan biani. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Taala tu cinta sidin lawan orang yang senang bertaubat, lawan cinta orang yang senang bersuci. Nah itu untung benar. Dan lagi kata setengah mereka itu tiada diketahui hakikatnya. Jadi semua yang tadi itu hanya sebatas sangka aja, ada sebatas yakin. Karena hakikat tempat keluarnya daripada wangi, karena barang yang telah diriwayatkan, yang dicerita, yang dikisahkan bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam adalah ia mengkehendaki untuk mengetahui hakikat tempat keluar madu daripada wangi. Nah, Nabi Sulaiman aja hendak tahu. Ayo, Nabi Sulaiman ini ujar semua yang ada di alam semesta ini tunduk lawan Nabi Sulaiman, terkecuali satu. Siapa ya? Siapa pian? Tunduk berataan di zaman Nabi Sulaiman tuh. Kada ada nang kada tunduk, karena jar apabila kada tunduk dengan Nabi Sulaiman tu diazab oleh Nabi Sulaiman, tu dihukum oleh Nabi Sulaiman. Manusia kah, jin kah, apakah? Sama kehebatannya Nabi Sulaiman ini, semua apa nang ada, binatang kah, tumbuhan kah, kalau dikehendaki sidin ngomong. Itu kehebatan Nabi Sulaiman. Nah tapi satu yang kada, bahasa kitanya tuh kada maasi lah, tapi kada maasi ini kada melanggar. Siapa ya? Ini madu. Nah wanyi. Nah itu karena kalau jadi guru kena yuai siapa tuh nang kada taat perintah Nabi Sulaiman ya wanyi. Nah yalah. Ada kalau bacaan wa khitama Sulaiman ala bisani amatat wa takallamtu ilaihi madha hajati, ya itu bacaan cincin Nabi Sulaiman. Khitama Sulaiman ala bisani amatat wa takallamtu ilaihi madha hajati. Nah itu hafal ya biang, kalau sudah dicatat hafal aja biang. Maka diperbuatkan, diulahkan baginya tempat daripada kaca, dan dimasukkan sekalian wangi itu ke dalam kaca supaya dilihatnya dan diketahuinya. Itu niat Nabi Sulaiman.
diulahkan tempat wanyi itu. Nah wanyi ini bahasa kita sini apa pian? Tawon. Nah tawon. Nah, lebah lebah. Diulahkan kaca sudah, diulahkan sidin kaca. Nah sekalinya maka tiba-tiba dilimpahkan, tiba-tiba menutupi oleh si wanyi akan sekalian keliling kaca itu dengan tanah, sehingga tidaklah kelihatan barang yang di dalam kaca. Maka tiadalah diketahui oleh Nabi Sulaiman akan hakikat yang demikian itu. Nah jelas lah bianlah. Jadi Nabi Sulaiman itu sudah hendak bereksperimen sih Den, tapi kada tahu. Nah itu kehebatan madu. Madu ini paling ya kalau paling halal. Bijar madu ini salah satu makanan orang iman yang paling halal. Dan bisa tuh madu ini kita niatkan, andaikan umpama kita ada madu lalu kita minum, ya Allah mudah-mudahan dengan berkat madu kabul hajat, boleh kayak itu. Al-manna ma syuribalahu, bermula madu tapi madu putih bang, bermula madu apa yang diniatakan, apa yang diminum untuk diniatakan. Nah itu habis. Syahdan, perhatian, jikalau minum wanyi akan madu yang kena najis. Madu itu kena najis. Nah si wanyi meminum, kemudian maka dikeluarkannya pada tempatnya, maka yaitu suci. Nah kenapa? Karena tiada kita yakinkan akan yang dikeluarkannya itu pada ain madu yang diminumnya. Nah kayak ini contohnya, ada wadah tak atau tempat atau apa bahasa kitanya. Nah di situ ada madu, kita lihat madu itu najis, tapi najisnya tuh yang kada kelihatan. Lain munnya di situ ada tahi nampak, di situ najis bujur-bujur. Artinya madu ini ada najis, entah itu bekas kamis siapa katanya gitu sudah dulu. Nah lalu datang si wanyi. Nah wanyi itu meminum di madu yang kada najis itu. Nah madu yang kada najis ini kada lagi najis. Itu kehebatannya, karena sudah diminum lawan si wanyi. Nah itulah bahasanya kayak itu, tapi najis yang kada kelihatan. Itulah pian. Kayak apa bahasanya tengalih bang lah, tapi kayak itu aja dulu. Sedikit lagi ya insyaallah setemat lagi nah. Ngantuk kah? Ada kalau mana aja kalau ya. Setemat lagi. Kata Ibnul Imad, inilah suatu helah, inilah suatu cara pada mensucikan madu yang kena najis. Nah inilah hasil, inilah secara jumlah masalah yang diambil daripada kitab Tuhfah dan Syarah Ubab. Dan demikian lagi suci ambar, yaitu suatu yang tumbuh ia di dalam laut. Nah kemudian maka timbul ia dipukul oleh ombak, dan bukan ambar itu tahi binatang laut, bersalahan dengan sangka segala mereka itu peneliti. Nah itu yang menyangka dia, tetapi terkadang ditelan ikan, kemudian maka dimuntahkannya oleh si ikan, akan dia itu ambar. Nah maka ambar yang diyakini atau yang diyakinkan keadaannya itu ditelan oleh ikan, itu tiada najis ia, hanya adalah ia suci ainnya. Nah jadi ambar itu ainnya suci. Nah lantaran ditelan lawan ikan, nah inya hanya karena najis. Jadi amun dibasuh suci ya lagi sudah airnya. Nah kayak itu bahasanya lah, paham lah biar. Paham benar biar nih. Terus hanya adalah ia suci airnya. Nah, tetapi
kena najis, nah maka yaitu suci ia dengan terbasuh atau dibasuh. Karena bahwasanya ambar yang beku, pian tahu lah ambar lah. Abah Yudi tahu sok ambaran ni lah pian di laut nih. Kon ambar tahu ya kalau pian? Hah? Tahu lah ambar. Ambar. Nah itu pian. Hebat mana datu ni lah. Apa jadi tahu sih Din? Kehebatan Datun alim 35 pan ilmu dikuasai oleh Datuk Kalampayan. Masya Allah luar biasa Datuk Kalampayan nih. Mana lagi sambungannya lah. Nah lagi tiada berubah ia di dalam perut ikan daripada asalnya. Jadi apabila ambar dimakan lawan ikan, si ambar itu kada berubah. Ambar itu kan karas biasa kalau. Nah karasnya itu setelah dimakan lawan ikan tetap karas. Nah itu suci aja. Tapi kalau seandainya contoh, ini ada sinilah. Nah adalah bandingannya sih. Ibaratnya atau umpamanya, nah seperti biji yang telah dimuntahkan akan dia oleh binatang. Apabila ada ia si biji keras, sekira-kira jika ditanam lagi ia tumbuh. Itu nih saya tumbuhlah, ia tumbuh. Nah maka yaitu mutanajis. Nah suci ia dengan dibasuh. Kayak ini contoh, pian makan biji apa ya? Makan biji durian. Nah kayak itu aja sudah. Nah pian makan biji durian. Setelah pian makan biji durian, behera umpamanya pian behera. Lalu keluar biji durian itu sama nang kayak waktunya sebelum pian makan, karasnya sama. Lalu biji durian tadi dibasuh, ya kalau habis dibasuh ditanam, sekalinya tumbuh. Nah itu biji kada najis. Kayak itu. Kenapa Jar? Karena biji itu keras. Nah sebagaimana contohnya luwak. Kenapa jadi luwak itu dihukumkan halal? Karena inya bijian, karena inya karas. Jadi luwak itu halal. Nah walau keluar dari dubur musang kalau tuh lah, iyalah biar dari burit musang kalau tuh. Jadi sesuatu yang masuk, sesuatu yang dimakan oleh binatang, apabila sesuatunya itu keras, nah itu dihukumkan hanya kena najis, bukan airnya yang najis. Jadi kalau hendak ada lagi najis dibasuh. Nah kayak itulah pian lah. Jelas. Insyaallah pian ni alim-alim insyaallah. Syahdan perhatian wallahu a'lam. Nah sampai situ aja kita pian. Mudah-mudahan ini malam berkat kita membaca kitab Datu, kita selalu dipandang lawan Datu Kalampayan. Mudah-mudahan kita dibimbing lawan Datu, rohani kita dibimbing, jasmani kita mudah-mudahan rajin. Mudah-mudahan Datu Kalampayan selalu menazrah, selalu memandang kebaikan, selalu memberikan kita jalan. Andaikan kita ada masalah, andaikan kita ada kawa kita atasi, mudah-mudahan berkat orang-orang nang alim, berkat orang-orang nang soleh, mudah-mudahan jalan keluar itu nampak mudah-mudahan ini malam kita sebaratan qabul segala hajat, mudah-mudahan diampunkan segala dosa, mudah-mudahan selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al ikhlasa fi talabil 'ilm wa nashrihi fi jami'at ta'at. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.